Dobrak meja kalau perlu. Oke, kamera rolling, action. Jangan ke bapak lu dulu, ke gua. Gua belum bukaan. Tapi gua yang mau nanya. Tunggu dulu gua. Ke gua dulu. Halo teman-teman, sekarang gua mau nanya sama Om Bobi nih. Silakan bukaan. Dongla Pos Indonesia. Kita lagi sama. Hai, biasa dong muka lu. Anak gua tuh jangan main tabok-tabok, gua tampol. Kenalin, Pak. Enggak ada. Kok marah, Pak? Bapak marah. Udah di center, Pak, laptop gua yang baru. Muka aku kotor, Pe. Muka kotor, Pe. Nangis dong. Sayang. Udah pembukaan lah. Oh iya, pembukaan aja silakan. Oke. Dongla Pos Indonesia kembali bersama Bobi San, YouTuber paling keren se-Nusantara. Untuk channel YouTube Dunia Anjing kita ditemani oleh Putra. Aja begini udah berwibawa gitu. Lu kayak tai lu. Udah lah, langsung aja lah. Gua mau nanya Om. Dari kemarin nih Om, gua penasaran. Puppy Mill itu apaan Om? Puppy meal is a puppy and a meal. Meal makan. Nggak salah sih. McDonald. McDonald. Oh McDonald. Upper. Oh, gua serius Om. Put upper. Gua nanya serius Om. Puppy Mill itu apaan Om? Puppy meal itu ya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang memproduksi anakan anjing terus menerus. Ya, jadi contoh satu indukan itu begitu dia loops, menstruasi, birahi, dikawinin jadi anak, ya. Begitu anakannya lahir 1,5 bulan atau 1 bulan langsung dipisah. Oh gitu. Kenapa mesti langsung dipisah? Supaya mempercepat loops berikutnya. Kalau anakan itu tidak dipisah, maka loopsnya itu akan lebih lambat. Yang mana menurut breeder itu akan merugikan. Ya. Lalu setelah loop dikawinin lagi. Itu berulang-ulang sampai umurnya 6-7 tahun. Nah, kehidupan indukan ini ya hanya hidup di sebuah kandang. Anak kecil gitu ya. Ya mungkin ya kalau dia kandang besar juga dia nggak guna. Jadi kandang kecil ya. Kalau misalnya anjing yang bulu panjang seperti Shih Tzu atau Pom itu kondisi botak. Ya, mungkin ada beberapa anjing yang istilahnya kusut, gimbal gitu. Gimbal bodo amat ya, sakit kulit bodo amat. Nah itu breeder yang puppy mill, breeder yang tidak bertanggung jawab. Nah kalau Om dulu pernah nggak melakukan kayak gitu? Om kan dulu nge-breed Chihuahua. Dulu gua breeding Chihuahua gini loh ya. Jadi kan kebetulan ngumpulnya tuh gua memang perlu duit ya, tapi ngumpulnya sama pemain pameran. Jadi mereka itu kasih tahu begini, kalau mau breeding ya betina Chihuahua, indukan itu mesti berumur di atas 2 tahun. Jadi udah mesti dewasa. Kenapa? Indukan itu umur 6 bulan 7 bulan sudah loop. Ya, sudah loop, sudah menstruasi itu dia sudah dewasa secara seksual. Tapi belum dewasa secara fisik. Ya, seperti anak umur 12 tahun, 13 tahun yang sudah menstruasi itu dikawinin. Punya anak bisa nggak? Bisa, tapi fisik dia lagi berkembang. Nah, begitu dia mesti beranak, mesti hamil,
nutrisi yang mesti diasup untuk anjing buat induknya itu untuk tumbuh. Buat si anakannya ya? Bukan buat buat induknya. induknya. Jadi dikasih buat anaknya. Oh. Jadi yang ada betina ini, indukan ini tidak tumbuh. Oh gitu. Nah, lalu ya ada beberapa. Jadi gini, kalau dibilang indukan itu beranak setahun 3 kali, kayaknya sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya mungkin bisa pakai suntikan hormon. Ya tapi itu suntikan hormon itu bahaya sekali karena akan bikin tumor atau kanker di rahim. Ya, jadi nggak dianjurkan. Lalu juga sekarang dokter-dokter hewan mungkin udah nggak punya obatnya. Oh. Jadi setahun itu 2 kali bisa. Buat 2 kali juga rada susah, Put. Karena gini loh, dulu teorinya ya anjing itu birahi setahun 2 kali. Ya kenyataannya enggak. Mungkin 8 bulan sekali, mungkin 9 bulan sekali. Ada beberapa kasus begitu dia misalnya loops nih ya, nggak dikawinin ya, 2 bulan kemudian dia loops lagi. Itu loops palsu. Ada yang namanya loop palsu. Ada loop palsu. Jadi dia loops tapi cuman berapa hari lalu dikawinin nggak jadi. Atau nggak bengkak jadi nggak bisa kawin gitu. Jadi yang namanya puppy mill itu puppy mill jadi sebenarnya mengawinkan terus menerus. Iya, jadi gini, kalau breeder itu bertanggung jawab ya. Nah ini jadi ada 2 contoh nih, breeder tidak bertanggung jawab dan breeder yang bertanggung jawab nih kita ambil nih. Kita tujuan breeding itu untuk menghasilkan anakan yang bagus. Kayak gue udah kayak makan. Ntar dikat itu. Ini masuknya mata putra. Bukan mata najwa. Bukan, mata putra. Jadi, tadi ngomong apa? Breeding itu ya. Breeder yang bagus. Kita breeding itu untuk menghasilkan anakan yang bagus. Ya, bukan menghasilkan sekedar anak anjing. Ya, kan banyak tuh yang sekedar menghasilkan anak buat dijual. Kita breeding, lalu kita show-kan. Nah, untuk menghasilkan anakan yang bagus, indukan ini mesti bagus. Lu untuk menghasilkan suatu produk yang bagus, mesti punya pabrik yang bagus. Nah, untuk menghasilkan anak anjing yang bagus, mesti punya induk anjing yang bagus. Untuk menghasilkan anak anjing yang sehat, mesti punya indukan yang sehat. Jadi indukan ini mesti dipersiapkan dulu. Biasanya indukan itu dipamerkan dulu. Ya udah pamer, udah dapet champion misalnya ya. Umur 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. 4 tahun dia baru retire. Pensiun, baru breeding, masuk breeding. Nah, untuk anjing terabesar malah mesti lulus ujian-ujian kepintaran dulu, pelatihan. Jadi karena indukan yang sudah terbiasa show, ya, indukan yang sudah terlatih pintar, dia akan menghasilkan anakan yang bisa show juga. Lucu gak itu? Jadi buah itu jatuh tidak jauh dari pohon, begitu Pak. Tapi menurut Om nih ya, breedingan di Indonesia sama di luar negeri itu lebih bagus mana? Tunggu, itu udah beda topiknya lagi, Pul. Ya kalau ngomong breedingan Indonesia mah ada beberapa ternak yang Indonesia sudah bagus. Contoh kayak Doberman, Rottweiler. Bukan itu. Sorry, maksud gue gini loh. Pengelolaannya gitu dari instansinya. Instansi lebih ketat mana gitu maksud saya? Pasti lebih ketat luar dong. Gitu. Kita di sini IKK kan cuma sekedar tukang cetak silsilah. Jadi cuma sekedar cetak silsilah. Kalau misalkan sekedar itu belum lebih, misalnya sudah ada yang tentang kalau mau jadi breeder mesti ikut maksud saya gitu. Cuman kayaknya nggak terlalu nolong. Ya, karena gini loh ya. Sorry bukan menjelekkan IKK ya, cuman mungkin sekedar kritik dan saran ya. Nggak nolong gitu loh mensertifikasi breeder, karena banyak sekali ya kasus ya yang belum sempat ikut sertifikasi itu pinjem nama kennel breeder lain yang sudah. Jadi itu nggak nolong sama sekali. Ada kasus-kasus seperti itu. Ya, mungkin lebih nolong kalau misalnya dari klub ya, kayak mungkin klub herder atau klub Rottweiler sudah melakukan. Jadi misalnya anjing yang mau di breeding itu mesti lulus BH misalnya. Kayak yang Bang Nino cerita juga tuh ya. Ya mungkin kayak begitu ya. Mungkin sudah dilakukan atau belum saya nggak tahu. Tapi itu yang terbaik gitu. Jadi itu lebih memperketat. Nah, kembali lagi ke masalah breeding anjing yang bagus ya. Jadi anjing itu breeder itu dia punya indukan, nggak mau sembarang kawin. Ya, dia mau bloodline-nya dicari dulu pejantan mana nih yang tepat nih. Dia punya bloodline ini, dia cari pejantan ini supaya menghasilkan produk yang seperti ini, anakan seperti ini. Namanya kita bilang type ya. Jadi setiap breeder yang bagus itu mau menghasilkan type yang bagus. Nggak ngerti kan? Ngerti.
benar. Jadi breeder yang benar maunya hasilnya anakannya juga Jadi benar dong. mau punya, oh jadi gini loh, lu punya apa? Lu punya anjing nih, Chihuahua nih. Ah. Begitu gue lihat ya, oh ini breeding si ini nih. Itu type ya kan, tipe Udah tahu, ya. ketahuan. Jadi satu breeder yang bagus itu dia menghasilkan tipe yang sudah dikenali orang. Ciri khas. Ciri khas, oh ini breeder ini hidungnya begini ya, moncongnya pendeknya pasti punya si ini gitu. Atau ekspresi begini pasti punya si ini. Gitu. Jadi nggak sembarang, oh pokoknya asal jantan kawin gua nggak mau tahu surat pakai surat mana, acak-acakan juga nggak, yang penting dapat anakan. Gitu loh. Lalu juga nutrisi juga diperhatikan, lagi dia hamil ya kan, lagi nyusuin, anakan yang mulai makan ya, itu mesti diperhatikan karena nggak mungkin bisa menghasilkan anjing yang bagus. Sedangkan breeder puppy mill yang hanya mau jual, dia berpikir biaya tinggi, keuntungan menipis. Oh gitu. Iya. Nah, jadi mau nggak mau biaya itu ditekan dengan cara kasih makan apa? Kasih makan semurah mungkin. Paling murah lah ya. Ya. Jadi anakan yang dihasilkan gimana? Yang nggak bagus. Makanya banyak breeder puppy mill begini loh. Wah, hasil-hasil kalau naik ini gimana ini, kita jualannya udah susah begitu ya kan. Ya lu mau jual harga tinggi gimana, anakan lu jelek kualitasnya ya kan. Maka nggak heran kalau para rescuer itu teriak, oh lu nggak boleh breeding ya, karena lihatnya yang puppy mill itu. Iya. Nah, gimana caranya mencegah puppy mill ya? Kalau menurut gue ya, mesti kita promosikan anjing-anjing yang bagus, cara pemeliharaan yang bagus ya, cara pilih anjing yang bagus seperti apa. Yang Kita pinter, ya. mesti, apalagi sekarang ada YouTube ya, kita kasih lihat nih anjing bagus seperti ini. Jadi begitu lu lihat anjing jelek, mata lu udah sakit. Kalau nggak dibeli ya, lama kelamaan mata rantai akan putus. Jadi breeder yang puppy mill itu akan berpikir, ah udah nggak cuan nih breeding anjing. Iya. Nah makanya juga kan Gua kalau breeding cuk aja dah. kata teman saya juga, kalau dia beli anjing di luar negeri itu harganya bisa puluhan juta. Tergantung dari breeder mana, bisa puluhan, bisa ratusan juta ya, ribuan dolar gitu ya, tergantung. Dan misalkan saya mau beli nih, saya sendiri mesti punya sertifikat buat pelihara katanya. Nah itu untuk negeri tertentu. Iya bener nggak? Sama seperti yang kemarin cerita si April tuh ya, tadi di Swedia, Swedia ya. Swiss gitu ya. Itu lu mau pelihara anjing mungkin mesti ada Sertifikat. tertentu gitu Iya loh, kan? ya. Nah, Indonesia nggak bisa melakukan penerapan seperti itu, jadi Enggak. sehingga puppy mill bisa dicegah gitu. Enggak, Indonesia enggak, karena Indonesia untuk kita ini negara berflower, bukan negara forward. Dari saya SD Ya. berflower terus. Makanya Bapak waktu SD masih berflower. Berflower. Ya? Anak Bapak berflower. berflower. Iya. Jadi kapan Indonesia bisa menjadi Mungkin negara segera. yang maju mungkin, gitu? mungkin dalam 10 tahun ini sudah jadi negara maju, tapi Insya Allah. konsen pemerintah terhadap binatang peliharaan itu masih rendah. Ya, terhadap satwa liar pun sama. Terhadap kadang-kadang. satwa liar, terhadap satwa yang industri peternakan juga mungkin masih rendah. Iya. Ya kan, karena Belum terlalu dilihat. ya mungkin nanti kali ya, kita berharap, kita optimis saja pemerintah yang nggak mungkin semudah membalikkan telapak tangan. Ada ininya. Semudah membalikkan telapak tangan. Oh, Begitu. teman-teman, Geli banget. Nah, jadi setuju nggak sama puppy mill? Enggak, karena gini loh ya. Kita itu pelihara anjing untuk 15 tahun ya. 10 tahun, 15 tahun lah. 5 sampai 15. Ya, targetnya sekitar segitu ya. Mau pelihara anjing mahal, mau pelihara anjing murah, mau pelihara anjing bagus, mau pelihara anjing jelek, mau pelihara anjing sakit atau sehat, makannya sama. Malah kalau pelihara anjing yang nggak sehat, itu biayanya lebih tinggi. Contoh begini nih ya. Dulu gua ada artis ya, telepon, artis perempuan, ya kan. Bob, gua mau beli anjing dong, ya kan. Gua kenalin nih, ada nih Pondok Indah nih, Golden, katanya 6 juta. Mahal amat katanya. Coba lihat dulu deh. Berapa hari kemudian dia telepon, Bob gua udah dapet nih, murah cuma 1,5 juta. Belinya di pet shop. Nggak tahu nih. Oh ya udah, ya. 2 minggu kemudian, Bob, anjing gua sakit nih, mencret, ya kan. Bawa ke dokter opnam, hidup, ya. Sebulan kemudian, Bob, anjing gua kenapa lumpuh ya? Kaki belakangnya nggak bisa jalan tuh. Bawa ke dokter di ronsen ternyata HD. Apa tuh? HD. Hipdiplasia yang kemarin kita ngobrol di tempatnya si Koheru. Oh, nanti bisa dilihat ya. Hipdiplasia, ya masalah persendian Hipdiplasia, ya. ya.
Jadi itu anjing akhirnya berobat, ya terakhir lumpuh, ditatak pampers terus, ya mau kencing mau berak mesti dicebokin, gitu ya, mesti dilapin, mesti perhatiin, biayanya jadi lebih besar. Jadi ngerepotin dan biaya membongkak. Iya, lalu nggak bisa diajak main, ya kan? 3 tahun apa itu anjing mati. Jadi kesel sendiri dong itu. Ya makanya jangan beli. Kalau misalnya kita tetap beli anjing yang murah, para breeder puppy mill ini akan berpikir, oh ini menguntungkan. Ya, tapi ini maaf ya, kebanyakan orang kita kan nyari yang murah. Nah, makanya gini loh, kita perlu edukasi. Iya. Ya seperti kita bikin channel ini edukasi. Kita juga mau, bukannya kita mau matikan bisnisnya breeder puppy mill, bisa upgrade breeder puppy mill jadi breeder berkualitas. Jadi ikut pameran gini-gitu. Nggak usah perlu ikut pameran lah. Ya jadi mau jadi breeder berkualitas nggak perlu ikut pameran. Itu salah satu cara tambahan ya. Buat jadi breeder berkualitas ya. Ya sekarang zaman udah internet, udah bisa googling, udah bisa nge-YouTube, ya kan, nonton YouTube semua banyak gitu. Ya. Cari bibit yang bagus, indukan yang bagus, hasilkan bagus, jual lebih mahal. Untung lebih banyak. Bisa untung lebih banyak, ya kan. Nah, atau cari bisnis lain lah, jangan breeding anjing, gitu kan. Kita mesti kurangin yang puppy mill ini, mendingan jumlah sedikit tapi kualitas bagus, hidup lebih panjang, kesejahteraan juga lebih baik. Ya kalau poin-poin yang saya catat di sini ya, Pak Bobi ya. Indonesia itu pertama harus ada yang kayak tadi sertifikat, bener nggak? Itu sertifikasi begitu nggak terlalu nolong, breeder disertifikasi, ya kan. Nah itu juga kejadiannya juga coba kayak Wilayah Jaya bikin acara begitu, setahun ada 2 kali, paling banyak 2 kali. Oke, jadi apa aja poin yang harus saya catat? Padahal gini loh ya, IKK itu punya anggota, ya, bisa catat nomor telepon WhatsApp, ya, bisa juga mungkin bikin channel YouTube, ya, atau bisa bikin website. Ada website, ya, Ada. tapi isinya cuma buat daftar kali. Daftar Nah, doang. mestinya ada daftar, ada info pameran, mungkin ya, info acara, tapi nggak ada tips-tips perawatan, ya, pemeliharaan seperti apa, artikel-artikel, penjelasan gitu, edukasi, ya kan. Oh, nggak ada orang yang bisa ngurus, cari pegawai lah Pak, ya, bayar gaji, betul lah, kayak kurang kasa aja. Ya. Jadi untuk menghindari puppy mill, poin-poinnya apa aja Pak? Silakan Pak. Saya mau catat. Ya kalau dari sisi, gue bisa ngomongin dari sisi gue pun. Ya, opini kan kita beropini. Ya, ya. Kita yang beropini, kita Anda yang edukasi. ini. Ya kita kasih vlog-vlog tentang Sama anjing yang edukasi. bagus, Oke. perawatannya kita selip-selipin perawatan, makanya jangan skip kalau nonton ya. Iklannya juga jangan. Ya iklan gua kasih dikit doang kok, ya nggak? Karena nggak banyak. 12 Pak. Ya. Lalu beli anjing jangan dipaksa. Ya kalau misalnya itu tabung, atau kalau nggak punya duit ya, belum rela mungkin ya, coba adopsi. Tapi adopsi itu nggak gampang loh, syaratnya susah sekali. Ya. Lalu perawatan yang bagus ya, supaya mengurangi biaya untuk ke dokter hewan. Apalagi tuh? Enggak, tadi sih saya mau catat aja ya kan poin-poin yang untuk negara ini gitu loh. Ini catat. Apa aja yang mesti dilakukan istilahnya Ayo. kalau ke depannya 10 tahun ke depan itu. Ya perlu gini, paling Indonesia tuh gampang sekali. Kita negara berflower, tinggal mencontek negara forward. Bener gak forward bilangnya tuh? Bisa Negara aja maju. sih, Pi. Hah? Bisa aja. Bisa ya. Ya. Masuk kok, masuk. Negara berflower mesti ikutin negara berforward. Negara maju maksudnya teman-teman. Ya, tinggal contoh, misalnya di Jerman apa syaratnya, ya kan? Lalu juga mungkin Kennel Club Indonesia IKK itu lebih selektif. Contoh begini loh ya. Tapi pemerintah sepertinya kalau yang di negara-negara luar itu pemerintah berturun andil gitu loh. Enggak, Put. Enggak. Enggak. Kayak di Belanda Tetap gitu-gitu mereka dari lewat Swedia. Kennel Club. Tetap dari Kennel Club. Mungkin ya, sebetulnya Kayak yang tadi saya tanya kan orangnya dikasih sertifikat buat izin pelihara anjing gitu. mungkin sudah masuk ke departemen kementerian itu kali. Mungkin di sini pertanian dan peternakan Ya, kali ya. mungkin sudah masuk ke situ. Lalu juga mereka pasti juga menggandeng Kennel Club. Karena pemerintah itu biasa hanya mengakui Kennel Club satu apa yang resmi. Kayak gitu. Indonesia kan IKK yang ngakuin ya. Ya. Lewat menteri itu ya. Ya, lewat keputusan menteri. Oh, oke. Mungkin ada pesan-pesan terakhir.
Gue belum mau mati pun. Oh iya, pesan-pesan untuk teman-teman yang lihat vlog ini gitu loh, yang mau beli anjing dan yang buat mau beli. teman-teman ya, kayak tadi gua ada WhatsApp ya. Gimana sih tipsnya mau beli anjing nih? Ya, kenapa mesti WhatsApp nanya lagi? Kita sudah punya ratusan video di vlog ini. Ya makanya kalau nonton itu mesti pelan-pelan, jangan skip. Orang Indonesia mau instan. Nggak semua orang Indonesia sih, kebanyakan orang di muka bumi ini memang mau instan. Iya. Maunya gampang, gua nanya aja gampang. Nanti gua nanya aja. Ya, lalu gue capek-capek bikin vlog buat apa? Begitu gua nggak bikin, lu tanya. Begitu gua bikin 10 menit si Margonso sama Holiday ini komplain. Sabar. Ya kan, begitu gua bikin 1 jam lu kagak nonton. Sabar. Lu jadi maunya apa? Sabar. Ya kan? Kita lagi wawancara sama. Bapak jangan kayak yang di TV-TV itu, Pak, jangan. Gubrak meja kalau perlu. Gubrak meja kalau perlu. Gubrak meja kalau perlu. Pak. Ya, teman-teman, kita sudahi aja vlog kali ini. Pak Bobby udah marah-marah. Oke, salam. Yang tua, yang banyak gaya. Kok sekarang gitu? Iya, cara penutupan begitu. Oh gitu. Iya. Yang Jadi, tua, yang banyak gaya. Oke, sampai jumpa di Mata Putra selanjutnya.